Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari yaitu organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia, serta kita akan belajar tentang pantun. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, kita akan mengawali pembelajaran kali ini dengan sebuah pantun. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Nah, pantun ini mengajarkan kita untuk menjaga diri agar kesehatan tetap terjaga. Karena sehat itu mahal. Nah, kita akan mendengarkan sebuah cerita dari Siti. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Nah, kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Nah, di sini ada gambar organ peredaran darah manusia. Kita lihat bagiannya. Yang pertama ada kapiler, ada bilik kanan, serambi kanan, kapiler paru-paru, serambi kiri, bilik kiri. Nah, yang akan kita bahas pertama kali yaitu peredaran darah kecil. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut, yaitu bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Nah, bisa dilihat dari gambar. Jika peredaran darah kecil diawali dengan bilik kanan, kita lihat tanda panahnya. Nah, kemudian nanti berakhirnya di serambi kiri. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang peredaran darah besar. Bagian organ peredaran darah masih sama.
Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2, mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Nah, diawali dari bilik kiri, kemudian ke arteri besar atau aorta, kemudian arteri, lalu ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan berakhir di serambi kanan. Jika dilihat dari gambar, diawali dari bilik kiri, kita lihat di gambar merah, kita lihat arah panahnya. Nah, berakhir di serambi kanan. Organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah adalah yang pertama, jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Kemudian paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Kita akan mempelajari organ peredaran darah pada manusia. Kita lihat, ini ada gambar jantung manusia. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Coba kamu bisa melakukannya. Apakah kamu menemukan denyut nadimu? Nah, berikutnya kita akan melakukan percobaan menghitung denyut nadi. Coba kamu hitung denyut nadimu dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tempel dan tekankan, jangan terlalu keras, 3 jarimu, yaitu telunjuk, tengah, dan manis, pada pergelangan tangan yang lain. Temukan denyut nadimu. Sudah? Kemudian hitunglah denyut nadimu selama 15 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 4. Kamu bisa menghentikan video ini dengan tombol pause. Kemudian hitunglah denyut nadimu selama 15 detik.
Coba kamu tulis di selembar kertas. Kecepatan denyut jantung tergantung pada kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Semakin aktif tubuhmu, denyut jantungmu semakin aktif. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf. Organ peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Sedangkan pembuluh balik atau yang disebut juga dengan pembuluh vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Bisa kita lihat dari gambar, yaitu pembuluh arteri atau nadi berwarna merah, sedangkan pembuluh vena atau pembuluh balik berwarna biru. Peranan yang berbeda antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, nama lain pembuluh nadi adalah arteri. Sedangkan nama lain pembuluh balik adalah vena. Yang kedua, pembuluh nadi berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan pembuluh balik berisi darah kotor yang kaya karbon dioksida. Kemudian, pembuluh nadi fungsinya mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Organ peredaran darah yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berikut ini gambar organ peredaran darah pada manusia. Kita mulai terlebih dahulu dari yang sebelah kiri, ada arteri pulmonalis.
Tugasnya membawa darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian ada serambi kanan yang berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Apakah kamu masih ingat darah kotor adalah? Iya, darah yang kaya akan karbon dioksida. Selanjutnya ada bilik kanan, tugasnya memompa darah kotor dari jantung menuju paru. Nah, selanjutnya kita akan membahas sebelah kanan ada paru-paru, fungsinya sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Kemudian ada vena pulmonalis yang bertugas mengalirkan darah yang kaya oksigen atau O2 dari paru-paru menuju jantung. Lalu ada serambi kiri yang berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru. Dan yang terakhir ada bilik kiri, berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Cara kerja organ peredaran darah manusia. Kerja sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Saat otot jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang. Volumenya besar dan tekanannya kecil. Nah, yang perlu diingat di sini yaitu kata kuncinya. Saat jantungnya berelaksasi, berarti keadaannya mengembang. Volumenya besar. Jika volume besar, maka tekanannya kecil. Jadi kebalikannya ya. Kemudian kita akan mendengarkan percakapan Siti dan teman-temannya tentang peredaran darah manusia. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Nah, teman-temannya sayang Siti. Siti pandai berpantun. Karena melalui pantun, seseorang dapat mengungkapkan kata hatinya, seperti yang telah dilakukan Siti. Apakah yang kamu ketahui tentang pantun? Iya, pantun adalah puisi Melayu lama asli dari Indonesia yang terdiri atas sampiran dan juga isi, dengan rima AB-AB. Pada dasarnya, kata pantun tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni tuntun, yang berarti ialah mengatur atau menyusun. Siti dan teman-teman telah mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak terasa jam dinding di kelas Siti menunjukkan pukul 12:40. Bel tanda pulang sekolah telah berbunyi. Siti dan teman-teman segera berkemas-kemas untuk pulang. Siti dan teman-teman mengambil sepeda di tempat parkir. Siti dan teman-teman segera mengayuh sepeda untuk pulang ke rumah. Pada malam hari, Siti merenungkan pelajaran yang diperoleh di sekolah. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.